Anda pernah dengar soal sebuah unit militer yang oleh seorang jenderal top Amerika disamain kayak gabungan CIA dan pasukan operasi khusus paling elit? Nah, mereka ini adalah pasukan Quds dari Iran. Sebuah nama yang mungkin sering banget Anda dengar ya, tapi selalu aja diselimuti misteri. Yuk kita ungkap bareng-bareng siapa sih mereka, apa misinya, dan kenapa langkah mereka itu bisa mengubah peta kekuatan global. Coba deh renungkan sejenak. Jenderal Stanley McChrystal ini salah satu komandan militer AS paling berpengalaman loh. Dia bilang pasukan Quds ini setara dengan gabungan antara CIA yang jagonya intelligence dan operasi rahasia dan JSOC, komando yang membawai pasukan paling elit kayak Navy SEALs. Gila kan? Ini tuh bukan perbandingan biasa. Ini pengakuan akan kekuatan, kecerdasan, dan ya kompleksitas mereka yang luar biasa. Jadi pertanyaannya, apa sih sebenarnya organisasi yang super kuat dan rahasia ini? Satu hal yang pasti, mereka ini bukan tentara biasa yang kita lihat berbaris di lapangan. Anggap saja mereka ini semacam ujung tombak kebijakan luar negeri Iran, sebuah alat presisi yang kerjanya tuh dalam senyap, jauh banget dari sorotan kamera. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pasukan khusus rahasia Iran. Yuk kita kenalan dulu sama asal-usul dan misi mereka. Siapa sih pasukan Quds ini? Dan untuk siapa mereka bekerja? Dari namanya aja udah kelihatan ya, Niru Ye Quds itu artinya pasukan Yerusalem. Ini bukan sekedar nama loh, tapi sebuah pernyataan misi ideologis yang dalam banget. Jadi mereka ini salah satu cabangnya Garda Revolusi Iran, tapi dengan satu tugas yang sangat spesifik, beroperasi di luar perbatasan Iran. Nah inilah yang bikin mereka jadi sangat unik dan ya sangat berbeda. Nah, coba perhatikan poin terakhir di sini, karena ini kuncinya. Mereka itu nggak melapor ke Menteri Pertahanan atau Presiden, tapi langsung ke pemimpin tertinggi Iran. Ini penting banget karena artinya mereka punya kebebasan dan kecepatan yang luar biasa, bisa motong jalur birokrasi. Dan spesialisasi mereka, yaitu tadi, perang non-konvensional, intelijen, operasi klandestin, perang gerilya. Kalau dengar reputasinya, mungkin kita bayangin pasukannya puluhan ribu orang kan? Tapi ternyata perkiraannya cuma sekitar 5.000 personel. Loh, kok sedikit? Nah, ini dia wawasan yang super penting. Kekuatan mereka itu bukan berasal dari jumlah tentara, tapi dari pengaruh dan kemampuan mereka buat jadi pengganda kekuatan atau force multiplier. Gimana caranya? Oke, mari kita lanjut. Nah, ini dia jawabannya. Gimana caranya 5.000 orang bisa mengguncang seluruh Timur Tengah? Jawabannya ada di strategi utama mereka, membangun sebuah jaringan proksi yang masif. Ini dia nih, inti dari strategi mereka. Buat apa sih ngirim tentara Iran langsung dan berisiko perang terbuka? Kan jauh lebih cerdas dan lebih murah kalau mereka melatih, mendanai, dan mempersenjatai kelompok-kelompok lokal yang punya tujuan yang sama. Jadinya, ini kayak punya tim di seluruh wilayah tanpa harus secara resmi mengakui mereka. Mereka bisa memproyeksikan kekuatan Iran sambil bilang, itu bukan kami loh. Dan coba lihat deh jangkauan mereka. Mulai dari Hizbullah di Lebanon, yang sering banget disebut sebagai proksi mereka yang paling sukses, sampai ke Hamas dan Jihad Islam di Palestina. Terus ada gerakan Houthi di Yaman yang bikin heboh pelayaran global. Dan jangan lupa, berbagai milisi Syiah yang kuat banget di Irak dan Suriah. Setiap titik di peta ini pada dasarnya adalah perpanjangan pengaruh Iran yang dijalankan dan dibina langsung oleh pasukan Quds. Oke, kita udah tahu strateginya. Sekarang, yuk kita lihat jejak langkah mereka di lapangan. Di mana aja sih mereka beroperasi dan apa dampaknya? Wah, sejarah mereka ini panjang. Dimulai di tahun 80-an, mereka itu ikut membidani lahirnya Hizbullah di Lebanon. Lanjut ke tahun 90-an, mereka tiba-tiba muncul di Bosnia, kasih dukungan di sana. Nah, peran mereka benar-benar meledak setelah invasi AS ke Irak di tahun 2000-an. Dan yang paling baru, mereka jadi penyangga utama rejim Assad di Suriah. Lucunya, atau mungkin ironisnya ya, di Irak mereka justru jadi salah satu kekuatan darat paling efektif buat melawan ISIS. Padahal, ISIS ini kan musuh bersama mereka dan negara-negara barat. Dampak operasi mereka ini bisa sangat mematikan. Coba pikirkan ini deh. Menurut pihak militer Amerika Serikat, hampir 20% itu artinya 1 dari setiap 5 tentara Amerika yang tewas dalam pertempuran di Irak itu disebabkan oleh IED atau bom rakitan canggih. Dan banyak dari bom-bom itu, teknologinya bisa dilacak kembali ke pasukan Quds. Tentu aja, dengan rekam jejak kayak gitu, muncullah pertanyaan besar. Apakah mereka ini pejuang pembebasan atau teroris? Nah, jawabannya ternyata sangat tergantung dari sudut pandang siapa Anda bertanya. Nah, ini dia paradoks dari pasukan Quds.
Di satu sisi, waktu ISIS merajalela di Irak, pasukannya didukung Quds Force ini ada di garis depan, dan mereka sangat efektif loh dalam melawan ISIS. Tapi di sisi lain, bagi banyak negara barat, pasukan Quds adalah definisi dari terorisme yang disponsori negara. Mereka dituduh mendalangi berbagai serangan yang menargetkan warga sipil dan kepentingan barat. Dan pandangan ini bukan sekedar opini ya. Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Israel, dan beberapa negara lain telah secara resmi menetapkan pasukan Quds atau induknya yaitu IRGC sebagai organisasi teroris. Ini bukan cuma soal label, ini artinya ada konsekuensi nyata, seperti sanksi berat dan isolasi finansial. Kutipan ini sepertinya merangkum dengan sempurna bagaimana lawan-lawan mereka memandang pasukan Quds. Bagi mereka, ini bukan tentang pertahanan atau aksi militer konvensional. Ini adalah sebuah contoh klasik dari terorisme yang disponsori negara, sebuah cara menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Semua ini membawa kita ke sebuah titik balik yang sangat besar dalam sejarah mereka. Dan tentunya ke pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan inilah peristiwa yang mengubah segalanya, serangan drone Amerika Serikat pada Januari 2020 yang menewaskan komandan legendaris mereka, Qasem Soleimani. Dia ini bukan sekedar jenderal loh, selama lebih dari 20 tahun, dialah arsiteknya, diplomatnya, dan sekaligus wajah dari seluruh jaringan ini. Jadi, kematiannya bukan cuma berarti kehilangan seorang pemimpin, tapi juga seperti kehilangan pusat gravitasi dari seluruh operasi mereka. Dan ini membawa kita pada pertanyaan pamungkas. Setelah kematian pemimpinnya yang begitu kuat, apakah pasukan Quds bisa mempertahankan pengaruhnya yang begitu dalam dan disruptif di seluruh Timur Tengah? Soalnya, Soleimani itu membangun jaringan ini melalui hubungan pribadi dan karisma yang sudah melegenda. Apakah penggantinya bisa mengisi kekosongan sebesar itu? Nah, jawaban atas pertanyaan ini mungkin akan menjadi salah satu faktor penentu, stabilitas, atau malah ketidakstabilan di Timur Tengah untuk tahun-tahun mendatang.